Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa, kita meneruskan pembahasan kitab Adabus Sulukil Murid bagian ketiga nggih. Bagian ketiga. Yang kemarin Rasulullah Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menjelaskan tentang niat, yang mana beliau menyampaikan sesungguhnya amal perbuatan seseorang itu tergantung keniatan. Maka di sini akan melanjutkan pembahasan yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu wa musyarrihu hadzal kitab rahimahumallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa a'adda alaina wa ala alina wa auladina wa dzurriyyatina wa talamidina min barakatihi wa barakati ulumihi fid dharaini amin. Oh ya, mari kita terlebih dahulu membaca Fatihah kepada mu'allif, yaitu Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada Nabi dan para sahabat, kepada aulia illah khususan Wali Songo, ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabi azwaji azrati ulama ahli baitul kiram, ila hadrati jami' auliya ta'ala jami' syekhina mu'allimina satidina menajazana, wa khususan ila hadrati mu'allifi hadzal kitab wa walidaina lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya. Wa akhbara, dan memberi kabar, alaihi salatu wassalam, Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, anaman sesungguhnya orang, kata Rasulullah, amila yang beramal lillahi hanya karena Allah, ala wifkil mutaba'ati li Rasulillah, cara beramalnya itu dengan mengikut atau dengan mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah. Jadi agama itu memang harus bersanad. Tidak boleh agama itu membuat mengikuti pikirannya masing-masing. Karena Rasulullah pun di dalam mendakwahkan agama itu juga dituntun oleh malaikat Jibril, dituntun oleh Allah melalui malaikat Jibril. Maka di sini dalam masalah agama itu kita beramal tidak dengan menggunakan logika kita masing-masing meskipun kita cerdas, karena ini agama. Agama itu harus bersanad. Maka di sini Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan bahwa seorang yang beramal, yang cara amalnya itu mutaba'ah li Rasulillah, dengan mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sawabuhu, maka pahalanya Allah, dari Allah. Wa kana munqalabuhu, dan tempat kembalinya ila ridwanillah, menuju keridhaan Allah, wa jannatihi, dan surganya Allah. Nah, ini penting menjadi garis bawah, bahwa sesungguhnya beramal itu tidak mengikuti kemauan nafsu, tapi dibimbing oleh ajaran agama. Yang ajaran agama itu tentu kita mendapatkan dari pengajaran-pengajaran seorang guru. Jadi di sini barang siapa yang beramal lillah, karena Allah,
beramal karena Allah itu caranya bagaimana? Dengan mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah, mencocoki ajaran-ajaran Rasulullah. Maka orang seperti itu pahalanya nanti dari Allah dan tempat kembalinya adalah menuju ridho Allah dan surganya Allah. Berarti kalau logikanya kalau dibalik, orang yang beramal menuruti kehendak nafsunya, menuruti kehendak nafsu itu macam-macam. Bisa jadi orang itu beramal tidak bertujuan karena Allah, mungkin bertujuan supaya dilihat manusia atau ingin mencari kedudukan dunia, itu beramal karena nafsu. Maka dilanjutkan di dalam kitab ini, fi jiwarillah, ini masih orang yang beramal yang karena Allah dan dengan cara mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah, amalannya itu mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah. Fi jiwarillah, orang itu nanti akan berdekatan dengan Allah, wa khiratihi, dan orang itu akan dekat dengan orang-orang yang menjadi pilihan Allah. Akan tetapi sebaliknya, wa annaman, dan sesungguhnya orang qasoda yang bertujuan, amalnya itu niat itu kan tujuan, qasdu sayyin muqtarinan bi fi'lih, itu namanya niat. Jadi menyengaja sesuatu yang bersamaan dengan pekerjaan. Makanya di sini bahasanya Habib Abdullah bin Al-Haddad, wa anna man qasada, dan sesungguhnya orang yang beramal itu tujuannya niate ghairallah, selain Allah, wa amila li ghairillah, dan beramal bertujuan juga selain Allah, karena maka sawabuhu, pahalanya, wa jazauhu, dan balasannya, indaman tasonna'a alaihi, yaitu di sisi orang-orang yang diniatkan. Di sisi orang-orang yang diniatkan. Misalkan si A ini beramal tapi tujuannya untuk atau tujuannya adalah untuk mendapat simpati dari si B, si C. Maka nanti kalau dia bertanya tentang pahala kepada Allah, ya Allah, mana pahalaku? Ya minta sana kepada si B, kepada si C. Karena kamu beramal tidak untukku, untuk mereka, maka pahalanya minta pada mereka. Nah, itu waro'a, dan orang yang diriyai, orang yang orang yang dikerononi, bahasa Jawa ini orang sing dikerononi. Padahal orang-orang yang kalau kita beramal lalu kemudian tujuan kita adalah untuk simpati si A atau si B, atau mendapatkan ini, untuk mendapatkan itu, orang-orang yang dikerononi ya, itu layam likulahu wala li nafsihi dharran wala naf'an. Wong sing mbok keranan itu sebenarnya dia tidak mempunyai manfaat dan tidak bisa memberi kemanfaatan terhadap dirimu, dan juga tidak bisa memberi bahaya kepada dirimu. Wala mautan, tidak bisa memberi kematian, wala hayatan, dan tidak bisa memberi kemanfaatan, wala nusyuron, dan tidak memberikan pengaruh ketika nanti kita kembali kepada Allah. Nah, jadi oleh karena itu kembali kepada hadis, bahwasanya amal perbuatan itu tergantung keniatannya masing-masing. Kalau keniatannya karena Allah, maka pahalanya itu nanti dari Allah. Tapi kalau orang yang beramal tidak karena Allah, maka pahalanya disuruh Allah meminta kepada orang yang dituju itu. Padahal sebenarnya orang yang dituju itu tidak mempunyai otoritas apa-apa. Tidak bisa memberi kemanfaatan, tidak bisa memberi bahaya, tidak bisa memberi kematian, tidak bisa memberi penghidupan. Kita lanjutkan. Wa khassa, dan memberi kekhususan, al-hijrata, di dalam hadis tersebut Rasulullah memberi kekhususan dalam masalah hadis niat ini, memberi kekhususan al-hijrata, hijrah, memberi kekhususan keterangan tentang hijrah.
alaihi salatu wassalam mim baini sairil a'mal, tidak memberikan contoh amal-amal yang lain, tapi di dalam hadis itu Rasulullah mangkanat hijratuhu ilallah, kan seperti itu. Kenapa kok Rasulullah ini dalam hadis itu memberi kekhususan contoh dengan hijrah, tidak amal-amal yang lain? Itu sebenarnya tambihan alal kulli bil ba'di. Itu sebenarnya Rasulullah hanya membuat contoh khusus, akan tetapi sebenarnya itu dimaksudkan untuk semuanya, tidak hanya hijrah saja. Kan di dalam hadis faman kanat hijratuhu ilallah, dan barang siapa yang hijrah karena Allah. Di dalam hadis itu khusus menjelaskan hijrah, tapi yang dimaksud tidak hijrah saja. Jadi amal apa saja, semua amaliyah yang baik yang tidak karena Allah, itu maka pahalanya ya tidak dari sisi Allah. Li'anna minal ma'lum, sesungguhnya telah diketahui inta ulil afham, menurut orang-orang yang mempunyai kepahaman yang sangat bagus, anal ikhbar laisa khossan bil hijrah. Hadis itu tidak menjelaskan tentang khusus tentang hijrah saja, bal huwa amun, bahkan itu yang dimaksud adalah umum fi jami'i syara'i'il islami. Umum bagaimana maksudnya? Itu menjelaskan tentang semuanya syariat Islam. Jadi tidak khusus hijrah. Kalau hijrah harus ikhlas, yang lain tidak seperti itu. Nah, semuanya perbuatan itu harus ikhlas, ditujukan karena Allah. Summa aqulu, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, kemudian aku berkata, I'lam, ketahuilah ayuhal murid, wahai murid at-talib yang mencari jalan akhirat. Nah, ketahuilah sungguhnya wahai murid yang mencari jalan akhirat. Apa ada murid yang dari ibadahnya itu tidak mencari jalan akhirat? Ya berarti ada. Mungkin dari amar perbuatannya itu ditujukan karena hal-hal duniawi, tidak ukhrawi. Maka yang di sini dipanggil itu ini pitutur untuk apa ya, istilah pitutur itu apa ya? Nasihat untuk murid yang thalib, seorang murid yang perbuatan ibadahnya itu tujuannya hanya untuk Allah. I'lam ayyuhal murid at-talib wal mutawajjih, dan murid yang fokus, ar-raghib, yang menyukai jalan akhirat. Annaka, sesungguhnya kamu, hina sa'altani, ketika meminta kepadaku, an ab'asa, untuk mengirim ilaika kepadamu, bisyai'in, dengan sesuatu, minal kalami, dari pembahasan, al-mansubi, yang dinisbatkan, ilaiya, kepadaku, lam yahdurni minhu ma'arahu munasiban lima anta bisabilihi. Aku mengirimkan atau membahas ini, aku mau membahas permintaanmu ini karena saya melihat bahwa sebenarnya kamu mengatakan saya ini thalib, orang yang menuju dengan ibadahku ini saya tujukan untuk kecintaan saya kepada akhirat, kecintaan saya kepada Allah, fokus saya kepada Allah. Lalu kamu meminta kepadaku supaya membahas hal-hal yang itu, dan aku mau. Kenapa aku mau? Karena aku melihat bahwa kamu mengatakan dari perbuatanmu itu untuk akhirat, tapi sebenarnya saya melihat perbuatanmu itu belum di situ. Oleh karenanya saya mau menulis risalah ini. Waqad ra'aitu an uqayyida fusulan wajizah. Dan di sini nanti akan aku khususkan fasal-fasal yang ringkas
tashtamilu ala syai'in min adabil iradah, yang mana fasal-fasal yang ringkas itu mengandung etika-etika orang yang mempunyai keinginan meniti karir akhirat. Jadi fasal-fasal yang aku jelaskan ini nanti adalah fasal-fasal yang ringkas, yang di situ menjelaskan etika-etika seorang murid yang berkeinginan meniti karir di jalan akhirat, biibaratin dengan ibarat salisatin yang ringkas. Wallaha as'alu ayyanfa'ani wa iyyaka, dan pada akhirnya saya memohon kepada Allah supaya risalah kecil ini memberikan manfaat kepadaku, wasairul ikhwani, dan seluruh saudara-saudara, bima yurituhu alayya min dzalika, dengan sesuatu yang telah Allah datangkan kepadaku dari pembahasan-pembahasan itu, wa yusiluhu ilayya mimma hunalika, dan dapat menyampaikan kepadaku dari pembahasan-pembahasan itu. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil, dan dialah Allah kecukupanku dan sebaik-baik zat yang dipasrai, sebaik-baik zat yang ditawakali. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sekelumit itu ini adalah sambungan daripada muqaddimah. Sebenarnya ini belum pembahasan, ini masih muqaddimah dari Habib Abdullah bin Alai Al-Haddad tentang yang di situ menyinggung tentang niat. Oleh karenanya sebagai seorang salik, sebagai seorang yang menginginkan jalan menuju akhirat, itu sudah diperingatkan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad, maka perbaiki niat dulu. Perbaiki niat dulu, niat karena Allah, tidak karena yang lain, supaya agar nanti seakan-akan kita itu beramal sebagaimana amal akhirat, akan tetapi karena su'in niat, jeleknya niat, itu menjadi amal dunia. Sekian, mudah-mudahan menjadikan manfaat bagi saya pribadi dan umumnya kepada pemirsa. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.